Halo semuanya, konnichiwa. Nggak konnichiwa dan konbanwa. Oke, jadi konbanwa semuanya. Sekarang udah jam 21.25 waktu Jepang lokal. Ini aku bahas tentang di Jepangan. Pokoknya semua yang tentang Jepang, tentang kehidupan student di Jepang kayak apa, kehidupan di Jepangnya sendiri kayak apa. Banyak juga yang request kayak Jepang tuh kayak apa, dan di sana kehidupannya gimana. Banyak juga yang nanya, "Kak, kenapa pilih Jepang? Kan sukanya Korea." Aku suka Korea, tapi sebenarnya sebelum aku suka Korea, Jepang itu udah kayak dreamland banget buat aku. Dari SMA kelas 1, itu aku udah suka banget sama Jepang. Udah bermimpi, kalau sekolah di Jepang kayak apa ya, tinggal di Jepang kayak apa ya. Soalnya kan sering banget denger Jepang tuh tertata, rapi, semuanya sejahtera dan segala macam. Walaupun yang tiap negara ya pasti ada dark side-nya dan ada yang normal side-nya. Jadinya aku pilih Jepang. Kenapa nggak Korea? Karena bagi aku Korea itu stress relief. Alter egoku itu di Korea. Tapi kalau di Jepang memang udah dream banget dari dulu. Dan alhamdulillah kesampaian. Sebenarnya kalau pada pengen ke Jepang, banyak banget jalannya. Bisa dari beasiswa, bisa dari student exchange, bisa cari kerja di sini. Sekolah pun banyak ya, bisa sekolah S1, bisa lanjutin S2, bisa kayak aku sekolah bahasa dulu, abis itu misalnya mau ngambil S2 bisa, mau ngambil sekolah vocational yang cuma setahun bisa. Terus bisa juga internship di sini 3 bulan. Nanti kedepannya akan bisa jadi pegawai tetap. Macam-macam sih sebenarnya. Nah, kalau aku sendiri, aku sekolah bahasa di sini. Aku lebih suka nyebutnya preparation sih. Sekolah preparation school. Kalau mau di sini nggak mungkin dong nggak bisa bahasanya, karena di Jepang sendiri juga banyak yang nggak bisa bahasa Inggris. Jadi kita harus bisa bahasa Jepang. Minimal sih setahun di sekolah bahasa. Kayaknya aku bakalan ngambil 1-2 tahun untuk sekolah bahasa. Kelanjutannya sih pasti belum tahu. Mungkin aku langsung merit di sini. Nggak bisa. Sekolah bahasa aku itu di Shinjuku Heiwa Japanese Language School. Oke, panjang sekali ya. Nah, itu kenapa aku milih di situ? Karena yang pertama bisa bayarannya 2 kali. Sebelum masuk sama 6 bulan setelah belajar di sana. Terus aku lebih milih sekolah bahasa yang lebih muridnya nggak terlalu membludak. Karena kalau muridnya terlalu membludak, satu kelasnya banyak, sama aja kayak sekolah biasa nggak sih? Kayak kita nggak bisa fokus. Dan di Shinjuku Heiwa ini murid sama gurunya tuh bener-bener deket. Kayak gurunya tuh hafal murid-muridnya kayak apa, namanya siapa, terus kayak dia kekurangannya ini, dia kelebihannya ini, tuh senseinya, gurunya tuh hafal banget. Dan senseinya jadi tahu gimana ngedorong si anak ini supaya lebih lancar berbahasa Jepangnya. Karena kan tiap orang beda-beda ya. Sebenarnya pamfletnya lucu kayak animasi-animasi gitu. Dan tempatnya strategis. Jepang itu negara yang sangat on time. Bahkan jadwal keretanya pun on time banget. Misalnya keretanya 11.17 ya 11.16 keretanya udah datang, 11.17 ketutup.
Jepang itu dibilang mahal, iya sih, akomodasi tempat tinggalnya itu mahal dan transportasi keretanya termasuk mahal. Tapi kalau untuk living sehari-hari enggak juga. Sebulan sekitar 20.000 yen itu sebulan makan. Kalau makannya di dalam rumah berdua karena masak. Di Jepang itu ada banyak jenis tempat tinggal. Yang pertama untuk student ya, yang pertama share house, yang kedua dorm, yang ketiga apato. Ada mansion juga sih, tapi ini kayaknya kalau mansion mansion itu kayak kalau di Indo kayak apartemen. Nah, apato ini, apartemen di Jepang ini beda. Apartemen di Jepang biasanya kalau kalian suka lihat anime atau dorama, itu yang satu bangunan cuma 4-6 unit, 2 lantai, itu apato. Biasanya sih kebanyakan orang pilih apato karena lebih murah dan kayak lebih apa ya? Private. Kalau mansion kan mewah banget gitu lah, gimana ya. Kalau share house, kalau untuk anak extrovert seneng kali ya. Jadi satu kamar bisa 4-6 orang, semuanya sharing, dari kamar mandi, kitchen, lounge, semuanya sharing. Dan kebetulan banget ada satu temen sekolahnya sama, kita ngambil Shinjuku Hewa. Pas kenalan gitu, kenapa kita nggak ngambil apato aja ya, jadi satu kamar berdua gitu. Oh ya boleh gitu. Kemarin senpai kakak kelas kita nanya, gimana kehidupan di Jepang gitu, segatsnya gimana gitu. Pada bilangnya susah ya. Apa yang paling susah di sini? Nyari cowok ya. Terus gue bilang enggak, yang paling susah adalah buang sampah. Serius, buang sampah di Jepang itu will take you to another level. Minggu pertama aku buang sampah di sini dikasih stiker, ternyata salah. Yang pertama itu combustible, yang bisa terbakar. Itu aku tandain di sini setiap hari Senin sama Kamis. Ini dikasih tahu apa aja, dibuang di plastik transparan atau plastik yang kayak abis grocery gitu, nggak apa-apa. Ini hari Jumat, incombustible, glasses, metal, small appliance, terus gini-gini lah pokoknya ya. Terus ini hari Sabtu itu plastik bekas bento, jaring, ya segala macem. Terus ini Kamis once a week itu kayak cardboard, terus newspaper, paper bag, karton. Terus sekali seminggu ada lagi bottle and can hari Selasa. Itu ditaruh di ditaruh di box. Terus use cloth juga beda. Walaupun misalnya kayak aku kan tempat tinggalnya di Nerima, kota Nerima namanya. Terus kita ikutin deh jadwal dia. Walaupun sama-sama Nerima, tapi karena kayak kelurahan kali ya, kayak kelurahannya tuh beda, itu kita harus ngikutin ini. Aku nggak bakalan ngebahas yang terlalu teknik kayak paspor, duit, bosan. Yang pertama baju, dibilang baju beli aja di sana. Hello, gue student harus hemat. Terus disuruh nanti bajunya beli aja di sana, kayak ngabisin uang gitu kan, bisa buat makan atau buat keperluan sehari-hari gitu. Jepang punya 4 musim, yang dimana summernya lebih panas daripada cuaca sehari-hari di Indonesia. Kaos harus banget dibawa, karena aku muslimah. Manset, kaos panjang yang dalaman itu harus banget dibawa. Kalau winter, bener cari summer sale aja di sini karena winter tebel banget. Tapi kalau kayak baju sehari-hari, baju summer itu mendingan bawa dari rumah, serius. Jilbab bawa yang bahan Paris, harus banget bawa bahan Paris untuk summer. Terus habis itu bawa jilbab yang bahannya agak tebel juga, kayak katun 5, karena winter itu dingin. Buat orang-orang yang nggak bisa tidur sambil meluk, bawa guling dari rumah. Serius, karena di sini nggak ada yang jual guling. Terus jangan lupa bawa Indomie. Dari Sabang sampai Merauke,
Terbentang sejuta cita rasa, pilihan rasa boleh berbeda, selera tetap sehati. Indomie, Indomie seleraku, Indomie dari dan bagi Indonesia. Indomie seleraku. Bawa sambal ABC, bawa kering tempe. Ini serius, ini muka serius. Terus jangan lupa bawa laptop. Bawa mukena, jangan lupa bawa mukena 2. Kalau 1 dicuci masih ada 1. Oke, sampai di sini dulu video introduction-nya. Mudah-mudahan nanti kedepannya aku lebih sering update Jepangan. Jadi jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Nanti kita ngobrol di komen. Oke, bye-bye.